Rencananya gue akan tanya-tanya seputar kehidupan pribadinya dia. Wah, ikutin ya. Annyeonghaseyo. Sarangheyo. Sarangheyo. Keluarga kecil-kecil mungil ya, sederhana, ya pas-pasan gitu loh. Nah, ini salah satu anaknya. Annyeonghaseyo. Iya. Nah, apa sih? Gimana ya? Kalau Punya Anti ya? menurut gue, Punya Leo ambil dulu. Rusuh deh. Punya Leo. ini ambil aja, nggak apa-apa, ambil aja. Kalau misalkan lo bisa memutar waktu, apakah lo akan memilih? Lu yang bener dong nanya yang serius. Lo pikir itu gue pertanyaan bercanda? Itu pertanyaan serius ya? Gimana sih, orang dikira kuis kali gue. Gue nggak tahu ya rasanya jadi orang tua itu seperti apa. Hal tersedih apa yang pernah lo rasakan ketika lo menjadi ibu rumah tangga? Bentar, gue pikir dulu ya. Hal sesedih apa ya? Tersedih. Saat anak gue sakit. Itu bener-bener paling sedih, kayak lo dah merasa nggak tahu harus ngapain gitu. Pada saat anak gue sakit. Karena Dah, nanti oke. pada anak gue sakit waktu malam. Pada malam hari ya. Pada malam hari itu gue pertama gue nggak bisa tidur. Meskipun gue bisa tidur, gue akan bangun terus karena gue akan cek anak gue panas atau enggak. Oke. Karena gue tidak mau sampai anak gue benar-benar kejang seperti anak-anak yang udah pernah terjadi itu gitu. Anak lo kan dua-duanya laki-laki ya, Kimbi. Yang paling besar umur berapa ya? 4 tahun lewat sebulan karena kemarin kan mereka Januari ya. Dua-duanya tuh Januari, di bulan Januari. Paket hemat, geng. Dan bertiga sama bapaknya tuh di Oh, Januari. lebih hemat lagi. Terus gue nya bonceng. Oh, yang dua-duanya laki-laki. Terus jaraknya berapa tahun bedanya? 3 tahun ya. Karena Doyong 4 tahun, Leo 2 tahun. Ya. Ya bener, bener. 2 tahun lebih, 2 berapa tahun bulan lebih, lah ya kan. Jadi jaraknya kan nggak begitu jauh ya. As I know, kalau misalkan beranjak dewasa, semakin beranjak dewasa, anak itu kan udah natural ya, secara natural nih jiwanya kompetitif banget gitu kan. Dan pasti yang namanya human nature itu punya yang kayak lebih sayang ke ini, even little bit gitu kan ya. Terus lu gimana sih biar mereka nih kayak nggak saling sirik-sirikan, nggak berantem terus gitu. Nah, itu dia sih yang kadang gue selalu pikirin. Karena gue sebagai orang tua kayak bentar beb. Nah, itu dia sih yang suka gue bingungin. Karena gue sebagai orang tua ya nggak semuanya sempurna ya. Kadang gue ngerasa stres sih. Aduh gimana ya gue bisa melakukan yang bikin buat anak gue tuh bahwa gue tuh adil sama mereka. Tapi gue coba sharing lagi ke suami gue. Karena gue nggak mungkin pikir sendirian terus kayak gitu kan. Betul. Karena kan biar gimana pun gue yang buat anak-anak itu kan gue sama laki gue. Jadi betul. harus kompromi. Laki gue selalu menasihatin gue, sayang, nggak usah stres, semuanya nggak ada yang sempurna. Orang tua dimanapun
meskipun dirinya pikir udah perfect atau sudah adil di depan anak-anaknya, tapi sebenarnya itu belum. Iya, di mata anak tetap nggak adil. Iya, Bener kan, tetap nggak adil, betul. Jadi lakukan aja apa yang terbaik, ngerti nggak? Maksudnya lakukan apa aja yang terbaik deh buat mereka gitu. Kayak mulai kasih sayang, waktu, dan lain-lain yang mereka butuhin gue gitu sih. Kalau lo bisa memutar balik waktu, apakah lo akan tetap memilih jalan hidup yang sama sebagai wanita yang punya 2 anak, atau lo memilih hal lain? Mungkin Of course, bisa. gue akan memilih yang sama seperti sekarang, karena gue udah tahu nih gue akan mempunyai 2 malaikat yang lucu-lucu ini. Kalau gue rubah, gue tidak mau, ya gue nggak ketemu mereka kan. Betul. Terlalu banyak, kita tahu lah ya, namanya terlalu banyak tontonan itu juga nggak baik buat kesehatan mental anak-anak ya. Itu lo gimana mengantisipasinya? Doyong pagi bangun tidur, sarapan. Setelah sarapan dia main ke playground di bawah sama Leo dan si Sus dan Mbak. Pulang, missnya Leo datang, Doyong tetap stay in home, but not play TV. Nah, dia nggak nyalain TV. He's not watching TV. Okay? Yes. Okay. And then kayak dia main Lego atau dia, karena kan jam segitu gue masih ada di rumah ya, gue belum kemana-mana. Dia ya seperti biasa melembet di samping gue sambil tiduran, sambil dia tanya main-mainan, tanya-tanya yang lain, apalah ada aja gitu yang ditanya. Nanti sampai jam 10:30 waktunya dia sekolah online. Itu nggak gue kasih TV, waktunya dia sekolah online sampai di jam 12. Dari jam 12 itu dia nggak gue kasih TV. Sama seperti pagi main Lego. Nungguin missnya sampai di jam 2 siang. Missnya datang jam 2 siang sampai jam 4 sore dia belajar. Lama ya? Lama, 2 jam. Udah sore dong. Oke. Mandi. Kalau dia belum mandi, paling dia main ke bawah. Habis itu dia main ke playground sama Leo dan Sus, Mbak. Nanti pulang dari playground, mandi, makan malam. Setelah makan malam baru gue kasih TV. Tapi nggak gue kasih sih, cuman dia akan minta. Tapi gue akan batasin sekitar sejam. Oke, berarti dia dalam sehari itu nonton ya kurang lebih 3 jam lah ya. 3 jam? Nggak nyampe ya? Nggak nyampe dong. 2 jam lah, paling banyak 2 2 jam ya. Paling banyak itu 2 jam. Bagus Gitu. sih. Terus anak lu kasih gadget nggak sih? Oh enggak dong. Oh, bagus ya. Emang gua kalau main kesini emang gua nggak pernah lihat anaknya main gadget sih. Gue anti banget untuk ngasih anak tuh gadget. Karena pernah kejadian gini. Waktu Doyong umur 3 tahunan lah ya. Itu sempat gue kasih YouTube, karena waktu kecil itu dia selalu gue kasih YouTube terus. Dan pada saat itu gue salah, ditambah lagi dia itu kan 3 bahasa. Gue Indonesia, di sekolah Inggris, bokapnya Korea. Kadang-kadang. Dan gue juga campur sih kadang, jadi dia bingung. Waktu di sekolah dia diem. Dia bingung kali ya, dia mau ngomong apa. Sampai akhirnya gue konsul dan dokter bilang, "Bu, anaknya mau diajarin apa dulu nih?"
harus satu-satu dulu dia bilang kayak gitu. Kalau ibu mau Indonesia, karena gue pikir gue sering keluar dan laki gue kerja, dia cuma sama si mbak, akhirnya gue memutuskan untuk pakai bahasa Indonesia dulu. Cuman 2 bulan dan itu seminggu cuma 2 kali dia belajar dan pertemuannya cuma sejam. 2 bulan itu dia langsung lancar banget. Dan memang dokter bilang bukan masalah dia ada masalah dengan dirinya, tapi karena dia itu bingung dengan bahasa. Berarti tidak ada masalah dengan tumbuh kembangnya sebenarnya. Enggak, cuman dia bingung dengan bahasa gitu. Tapi berjalannya waktu dia malahan lebih udah bisa ngebedain mana bahasa Inggris, mana Indonesia. Malah kadang-kadang gue yang diajarin cuy. Iya, dia ngomongnya bahasa Inggris mulu guys, OMG. Kadang malam dia selalu minta bacain buku cerita sebelum tidur. Gue kan beliin buku cerita yang Indonesia ya. Gue pikir kan biar gue tuh gak rempong ya Belibet banget nih, belibet deh. Karena sejujurnya gue punya banyak banget buku bahasa Korea daripada Inggris sama Indonesia. Iya, gue lihat banyak sekali. Cuman kalau misalnya pakai bahasa Korea, dia nggak bisa bacanya malah hurufnya. mohon maaf nih, bukannya nggak bisa, gue bisa baca, cuma sih belibet. Inggris ya lumayan bukunya, tapi Indonesia itu cuma 1 biji gue beliin. Tapi anaknya nggak ngerti. Nah lucunya ya, gue udah banyak 1 buku itu ada beberapa cerita dari Rapunzel, terus Nemo dan lain-lain. Gue yang dia ngerti cuman yang dia pernah lihat YouTube. Anaknya nggak ngerti cerita bahasa Indonesia, geng. Karena kalau gue cerita nih ya, gue baca nih, dia selalu bilang, "Oma, apa?" Oma tanya, "Ini siapa namanya?" Lupa, dia bilang kayak gitu. Terus kalau gue ada baca kata, kan namanya buku bahasa Indonesia kan buku ceritanya gini kan, wah apa itu katanya, ya kan, kata Max atau kata siapa, apa itu, dia selalu bilang apa itu. Dan gue udah sampai selesai nih, gue tanya nih dalam cerita itu apa ya, ada dia itu nggak tahu deh, dia nggak ngerti dia bilang gitu. Tapi kan saat gue bacain buku bahasa Inggris dia ngerti semua gitu sih. Jadi buat gue kesalahan gue itu waktu itu kan gue kasih itu terus ngamuk, tantrum. Wah gila, tantrum banget. Di mall aja nih dia kalau dia tuh nggak minta sesuatu, tapi dia mau lihat handphone. Wah, gue itu keletak, aduh, gue sampai malu banget deh, sumpah. Sumpah gitu, gue sampai malu banget. Dan terus gue konsul lagi ke dokter, ke dokter yang sering vaksinin anak gue. Bu, 2 bulan jangan dikasih media sosial ya, handphone, TV, stop dulu semua. 2 bulan stop gue, bener-bener stop, bener Beb, stop gue. Dan akhirnya bener dia nggak ada nangis, nggak ada apa, nggak pernah minta nonton TV. Kebablasan lagi karena gue pernah ganti sus waktu itu. Sus kasih YouTube di handphone. Gue sempet marah karena gue udah ajarin lu merusakin gitu kan. Dan akhirnya dari situ gue benerin lagi, bisa lagi tuh dia nggak main handphone. Tapi gue tetap kasih TV, tapi gue jamin dari situ. Belum lama nih, emang gara-gara gue nya juga salah lagi ya, gue pikir kan kalau kasih dia game di handphone itu kan, tapi gamenya lebih kayak belajar gitu, lebih bagus ya. Ternyata enggak. Zong. Karena ya setahu gue Doyong tuh nggak bisa main game di handphone. Jadi makanya gue mau ajarin dia main game di handphone, tapi ternyata salah. Gue ajarin nggak ada sejam dong dia bisa.
Itu loh yang apa, game yang lari-lari itu loh, yang gini-gini. Yang bes-bes apa itu? Iya. Itu nggak ada sejam dia bisa. Terus dia jadi adik. Wah, minta terus iPad, nyolong-nyolong handphone, main di selimut. Gue pikir ngapain nih anak ya kan? Pas gue buka, dia lagi main handphone. Kalau anak zaman dulu kan pakai senter ya, baca buku ya. Kalau anak zaman sekarang tutup main handphone. Makanya gue buka. Gue ngomong sama laki gue, wah kayaknya nih salah nih aku nih. Udah jangan main handphone ya. Udah, dari situ gue nggak pernah ngasih handphone. Tapi dia nggak pernah marah sih. Mama aku boleh main handphone? Enggak. Kenapa? Dia tanya-tanya kenapa? Ya karena kamu main handphonemu lama nggak suka. Kalau udah main handphone kamu selalu nggak mau berhenti. Tapi udah cuek. Enggak. Dan kayak nonton TV kalau udah kelamaan matiin. Ya dia matiin, dia nurut sih. Iya, Untung. Doyong anaknya nurut banget cuy. Hi guys, thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe.